Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, Tanda Yunus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 11 ayat 29 sampai 32 dan di dalam ayat 30 berkata demikian. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada orang yang memang tidak mau belajar. Ada orang yang mau belajar tetapi tidak pernah mengerti, dan ada orang juga yang mau belajar dengan sungguh-sungguh serta mengambil pelajaran-pelajaran penting, kemudian menjadikan pelajaran-pelajaran itu sebagai dasar kehidupannya. Yunus adalah seorang tokoh yang sangat menarik untuk kita pelajari, karena Yunus adalah seorang yang diajar oleh Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang mendengar suara Tuhan tetapi dia tidak mengerti dan dia tidak mau taat. Tuhan perintahkan untuk dia pergi ke Niniwe, tetapi justru dia pergi ke Tarsis. Ketika Yunus pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus. Angin ribut datang, perahu itu goyang bahkan hampir tenggelam, tetapi dia tetap tidak mau belajar. Dia tetap bersembunyi sampai akhirnya dia dibangunkan lalu dibuang undi, dia dilemparkan keluar dan dia ada di dalam perut ikan. Ketika ada di dalam perut ikan, Yunus baru sadar. Dia baru belajar sampai akhirnya dia berseru kepada Tuhan dan dia dimuntahkan dari perut ikan. Waktu firman Tuhan disampaikan masih ada orang-orang yang tidak mau belajar. Ketika masalah terjadi, ketika ada hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan, ada juga orang-orang yang tetap tidak mau belajar. Jadi tanda Yunus adalah sebuah pelajaran penting untuk kita. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari tanda Yunus? Yang pertama, mendengar suara Tuhan bukanlah sebuah prestasi. Meskipun mendengar suara Tuhan itu baik, tetapi mendengar suara Tuhan bukanlah sebuah prestasi. Karena mendengar suara Tuhan harus dibuktikan dalam tindakan sehari-hari. Jika kita tidak mendengar suara Tuhan dan tidak dituntun oleh suara Tuhan, maka jalan kita akan tersesat. Langkah kita akan menjadi langkah yang keliru. Percuma kita mendengar suara Tuhan jika kita tidak mau bertindak dan tidak mau menjalani, dan kadangkala disinilah letak kegagalan kita. Yang kedua, mengapa tanda Yunus menjadi pelajaran penting buat kita? Karena ketidaktaatan dapat berakibat fatal. Meskipun Yunus seorang nabi, tetap dia harus menerima akibat yang sangat fatal karena ketidaktaatannya itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketaatan adalah sesuatu yang mutlak dalam hidup kekristenan kita. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Jika kita mulai tidak taat, maka Allah akan berbuat sesuatu dalam hidup kita untuk menyadarkan kita. Setiap kita harus berjalan dalam ketaatan. Karena waktu kita berjalan dalam ketaatan, disitulah kita akan melihat berkat-berkat Allah dicurahkan. Dan yang ketiga, mengapa tanda Yunus menjadi pelajaran penting untuk kita? Karena Yesus menanggung akibat-akibat dosa. Karena kesalahannya akhirnya Yunus harus mendekam selama 3 hari di dalam perut ikan. Tetapi Yesus karena dosa kita, karena kesalahan kita, dia dikandung dalam perut bumi. Tetapi di hari yang ketiga dia bangkit untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Berarti setiap kita harus mengerti bahwa Yesus sudah menanggung akibat-akibat dosa kita. Karena itu sekarang saatnya kita harus setia.
Saatnya kita harus taat. Saatnya sekarang kita tidak mau lagi diperdaya oleh tawaran-tawaran dunia dan dosa, tetapi kita harus berjalan dalam kebenaran dan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia, orang yang bertumbuh imannya, orang yang terus meraih kemenangan dalam hidupnya, dan orang yang mengalami banyak mukjizat adalah orang yang mau banyak belajar dari firman Allah, belajar bersyukur dalam segala hal, dan belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran penting hari ini yang boleh kami terima lewat peristiwa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kami boleh belajar bahwa mendengar suara Tuhan bukanlah sebuah prestasi, tetapi mendengar suara Tuhan adalah bentuk satu ketaatan kami, kepekaan kami, dan lewat kami boleh mendengar suara Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk melakukannya dengan ketaatan, karena kami tahu Tuhan, jika kami tidak taat, maka ada akibat yang fatal yang akan kami terima. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami mampu mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, menyadari betapa Tuhan sudah begitu baik dan luar biasa, mau menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Dan dari tanda Yunus kami boleh belajar untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami sesuai tuntunan firman-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.